SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa terlantutkan dan terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua, memberikan taufik dan pertolongannya di dalam beribadah dan menambah kualitas ibadah serta kuantitas ibadah yang selama ini di bulan Ramadan kita lakukan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, salat malam kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan berbagai macam amal saleh yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, dan dijadikan sebagai bentuk syukur kita kepadanya Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu judul yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini adalah hikmah disyariatkannya zakat. Perlu kita mengetahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan satu syariat, satu ibadah, ini semuanya memiliki kandungan hikmah, baik itu kita ketahui atau tidak kita ketahui. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, al-alim, zat yang maha bijaksana, al-hakim, dan zat yang mengetahui seluruh apa yang menjadi maslahat dan mafsadah bagi semua hamba-hambanya. Makanya para ulama kita mengatakan, ma min hukmin minal ahkami syar'iyyati illa walaha hikamun azimatun. Tidak ada satupun hukum dari hukum-hukum syariat Islam ini melainkan memiliki hikmah yang sangat agung. Dan di sini kita akan membahas sedikit tentang di antara hikmah-hikmah yang tertuang, yang dikandung dalam pensyariatan zakat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para ulama telah menjelaskan dan menyebutkan berbagai macam hikmah dalam masalah ini, yang di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti, sebanyak 17 hikmah yang terkandung di dalam pensyariatan zakat. Dan di sini kita menyebutkan sebagian, tidak mungkin kita sebutkan semuanya karena ini membutuhkan satu majelis tersendiri. Di antara hikmah, ma'asyiral muslimin, dari pensyariatan zakat ini adalah Allah menginginkan kesempurnaan iman seorang hamba. Keimanan seorang hamba ini tidak akan mungkin bisa terwujud sampai dia menegakkan yang ada pada 5 rukun Islam. Dan kita mengetahui bahwasannya zakat ini merupakan salah satu bagian dari rukun-rukun Islam yang Allah tetapkan. Allah menginginkan kita
sampai pada titik kesempurnaan iman dan Islam kita kepadanya subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan balasan terbaik di sisinya, agar kita bisa meraih surga Firdaus A'la, dan semoga Allah mudahkan jalan kita dalam menempuh surga Firdaus A'la. Yang kedua, zakat ini merupakan bukti akan kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini bisa dikatakan demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya iman ini membutuhkan satu bukti yang nyata. Dan di antara bentuk yang bisa membuktikan kejujuran keimanan seorang hamba adalah dengan dia mengeluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dikatakan was-sadaqatu burhan. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat, ini adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa istilah zakat disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dengan lafaz sadaqah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ini menunjukkan bahwasannya lafaz sadaqah ini mengandung makna as-sidqu, kejujuran, sidqul imani billahi ta'ala, kejujuran keimanan dia kepada Allah. Jika dia jujur dalam beriman kepadanya, tentu dia akan mengeluarkan zakat dari harta yang ia punya. Namanya manusia, tentu dia kecenderungan mencintai kepada hartanya sungguh sangat luar biasa. Dan itu Allah sebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada diri manusia ini kecintaannya kepada, pertama apa? Wanita. Yang kedua, anak. Yang ketiga, harta. Bahkan fitnah seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terletak di harta. Fitnatu hadhil ummah al-mal. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Fitnahnya umat ini terletak pada harta. Makanya di sini ketika harta ini merupakan satu benda, perkara yang paling disukai oleh seorang manusia, maka di sini Allah menguji keimanan hamba ini, apakah dia betul jujur imannya, mau mengeluarkan hartanya ataukah tidak. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, zakat ini bisa membersihkan orangnya, al-muzakki, membersihkan jiwanya dari apa? Dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang menghambat dia mendapatkan surganya Allah. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya, maka dia akan ditempa oleh Allah untuk menghilangkan rasa kerakusan, kebakhilan, kekikiran, ketamakan kepada dunia. Ikhrajuz zakah tuzakki sahibaha. Mengeluarkan zakat ini itu bisa mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. Khudz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sebagian harta sebagai zakat atas apa yang mereka diwajibkan. Yang mana zakat ini membersihkan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka. Makanya para ulama kita menyebutkan bahwa dengan zakat ini seorang akan terhindar dari sifat-sifat dan akhlak-akhlak duniawi yang bisa menghambat dia dari mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zakat ini pun juga membersihkan orang pemiliknya dari dosa, keburukan,
kesalahan, kejelekan yang selama ini melekat pada dirinya. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Keberapa? 4. Zakat ini ma'asyiral muslimin merupakan salah satu sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah. Menjadi salah satu sebab utama ditambahkannya hidayah dan pertanda bahwasannya hamba ini betul-betul bisa mengambil faedah dan manfaat dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian itu mentaati Rasulullah alaihi salatu wasalam, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah dengan mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk zakat untuk kalangan kaum muslimin, fakir, miskin, du'afa dan lain sebagainya. Jika ketaatan kita wujudkan dengan hal ini, maka Allah menjanjikan akan mendapatkan hidayah. Tahtadu, pasti kalian mendapatkan hidayah. Demikian pula ketika seorang berada di atas hidayah dan dia menunaikan kewajiban zakatnya, maka Allah tambah hidayah itu. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan hidayah baginya. Dan Allah jadikan kualitas takwa itu semakin meningkat dari yang sebelumnya. Terlebih seorang hamba tatkala mengeluarkan zakat mal dan zakat yang Allah wajibkan atas dirinya, maka dia termasuk hamba yang Allah sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani kepada perkara-perkara yang gaib, menegakkan salat dan mengeluarkan sebagian dari harta mereka. Kata para ulama, masuk ke dalamnya zakat. Dan inilah kategori orang yang bertakwa, orang yang bisa mendapatkan manfaat dan maslahat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian ma'asyiral muslimin, 4 poin yang kita sebutkan ketika kita mengamati ini kembali kepada orangnya yang mengeluarkan zakatnya. Adapun di antara hikmah yang terkandung dalam syariat zakat yang terkait dengan harta yang dikeluarkan ini, kata para ulama, pertama, bahwasanya dengan seorang mengeluarkan zakat, harta ini semakin berkah dan bertambah. Semakin berkah dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya bani Adam, unfiq alaik." Wahai manusia, sedekahkan, infakkan. Kata ulama, keluarkan zakat kalian. Niscaya aku akan menafkahi kalian, aku akan tambahkan rizki kepada kalian. Dan hal ini telah terjadi di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, bahkan sampai nanti akhir zaman, bahwasanya harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang, justru bertambah. Ma naqasat sadaqatan min mal, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Zakat itu tidak mengurangi apa? Harta yang ia keluarkan, justru malah menambah keberkahannya. Yang kedua, dengan zakat ini ma'asyiral muslimin, kita telah menunaikan apa yang menjadi hak dari harta kita. Apa hak harta kita? Disalurkannya kepada fakir, miskin. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilina wa mahrum. Dan di dalam harta-harta mereka itu terdapat hak-hak bagi orang miskin, orang fakir.
dengan seorang mengeluarkan zakat ini, berarti dia telah menunaikan apa yang menjadi hak harta tersebut. Namun ketika seorang tidak mau mengeluarkan zakat ini, bahkan cenderung mengekang dari harta yang ia punya, maka di sini letaknya dosa di atas dosa, karena harta yang ia miliki terkandung di dalamnya hak-hak orang fakir miskin, orang duafa, anak yatim, dan seluruh asnaf yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, urusan zakat ini merupakan perkara pembuktian kita akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, jangan sampai ditunda. Jangan sampai nunggu nanti-nanti, karena tatkala sudah mencapai satu haul, sudah mencapai nisabnya, maka di waktu itu pula kewajiban kita untuk segera mengeluarkan zakat tersebut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan tunaikan zakat. Kata perintah ini, kata para ulama, menunjukkan dan mengandung makna segera melakukan perbuatan yang Allah perintahkan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.